Oke, baiklah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ya. Ini perkuliahan. Tidak apa-apa ya, langsung aja ya. Jadi perkuliahan hari ini tuh kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan ergonomi. Eh, jadi secara konsep ergonomi itu akan dijelaskan secara general ya. Apa itu ergonomi, kemudian apa yang seharusnya dilakukan, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana, begitu ya. Di sini apa itu ergonomi? Sebenarnya materi sudah saya kirim tadi siang ya ke drive. Jadi ergonomi itu berasal dari kata ergon dan nomos. Ergon artinya kerja, nomos artinya peraturan. Jadi peraturan kerja lah begitu ya. Dimana di Indonesia dikenal sebagai ergonomik, di beberapa negara itu dikenal sebagai bioteknologi, dan di Amerika sebagai human engineering atau human factor engineering. Kemudian mengapa ergonomi itu perlu diterapkan? Pertama, ergonomi itu murah ya sebutannya. Terus di banyak kasus ya, ergonomi itu kalau bisa dikatakan ada nama lainnya yaitu enak apa enase ya. Enase itu enak, nyaman, aman, sehat, dan efektif ya. Jadi dengan adanya ergonomik itu mempermudah kita kerja gitu ya. Kemudian mempermudah kita melakukan sesuatu. Intinya itu memberikan kemudahan bagi manusia dari keterbatasan dia sebagai manusia itu sendiri. Misalnya kita ambil contoh ya, kenapa dikatakan tidak ergonomi? Misalnya contohnya dia bekerja di di lantai gitu ya, katakanlah di lesehan, itu akan menyebabkan dirinya itu sakit gitu ya. Entah itu sakit pada bagian kaki, bagian punggung, bagian paha, bagian betis, bagian lehernya. Nah itu. Kemudian dengan adanya ergonomi, ergonomi itu membantu agar orang tadi itu bekerja tidak merasakan itu semua gitu kan. Dalam arti kata bekerja secara baik dan sehat gitu. Tentunya kalau baik dan sehat kan otomatis akan mengurangi keluhan kelelahan, entah itu rasa sakit, pegal, dan sebagainya. Dan dia juga akan meningkatkan apa? Produktivitas. Semakin banyak yang dia kerjakan tentunya semakin produktif. Itu mengapa ergonomi itu ada. Nah, yang ketiga, di mana ergonomi bisa diterapkan? Ergonomi itu bisa diterapkan di mana saja, baik dari lingkungan kerja, di lingkungan sosial, ataupun tempat kerja. Nah, misalnya tadi yang sudah saya sampaikan barusan. Nah, contoh lainnya misalnya seperti yang kami sampaikan waktu di grup ya, itu terkait dengan jam kerja di shift 3. Itu yang terjadi adalah eh, kalau dia melaksanakan pekerjaannya di shift 3 tentunya banyak keluhan yang diterima, ya kan? Keluhan yang diterima misalnya kalau di shift 3 itu kan ada rasa kantuk, malas, capek, pegal, terus produktivitas menurun. Nah tentunya itu juga akan menghambat dia bekerja gitu ya. Nah dengan adanya diterapkan ergonomi misalnya di dalam gudang, tentunya diharapkan semua itu tidak terjadi lah ya. Semua itu tidak terjadi. Bisa dikatakan ada harus yang dilakukan misalnya rolling pekerjaan sebagainya.
Itu bisa diterapkan di manapun. Kemudian kapan diterapkannya, itu sebenarnya kapannya itu 24 jam itu bisa diterapkan, baik dari pagi, siang, sore sampai pun malam pun bisa diterapkan ya. Gitu. Intinya itu kita dapat bekerja secara sehat, aman dan nyaman. Kemudian siapa yang bisa mengimplementasikan ergonomi? Jadi setiap komponen di dalam masyarakat itu semuanya bisa mengaplikasikan ergonomi. Kemudian bagaimana menerapkannya? Nah, menerapkannya itu dengan cara kita misalnya adanya sebuah kebutuhan terhadap suatu sistem kerja yang awalnya dia tidak baik gitu ya, yaitu tadi yang bekerja di lesehan. Nah kita harus memberikan treatment gitu ya. Salah satunya adalah memberikan kursi gitu ya, memberikan meja agar orang tadi dapat bekerja dengan baik gitu ya. Kemudian ini aplikasi ergonomi ya sebenarnya. Nah, secara konsep itu ergonomi itu adalah ilmu, seni dan teknologi yang mengharmonisasi alat, metode, lingkungan kerja dengan keterbatasan manusia, kemampuan manusia dan keterbatasannya, agar manusia itu bekerja secara optimal ya. Nah, di sini di ergonomi juga banyak dibahas terkait dengan kapasitas dalam keseimbangan untuk mencapai performansi kerjanya. Nah, salah satunya di sini agar pekerjaan itu tidak ringan atau underload atau juga tidak terlalu berat atau overload. Jadi keduanya harus seimbang ya. Nah, itu dilihat dari jenis pekerjaannya di sini. Misalnya berhubungan dengan material, tugas, organisasi dan lingkungan. Nah, itu berdampak langsung kepada performance dan kapasitas kerjanya. Jadi personal kerjanya, psikologinya, fisiologinya, kemudian biomekanikanya, sehingga menghasilkan kinerja seperti kualitasnya, fatigue itu kelelahan, ketidaknyamanan, stres dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk tes demand ini disampaikan jelas di sini bahwa untuk aktivitasnya ini bergantung kepada jenis pekerjaannya, organisasinya dan lingkungan kerjanya, di mana masing-masing itu mempunyai karakteristik masing-masing. Seperti di tugasnya itu terhadap alatnya, kecepatan dan ritme pekerjaannya. Kemudian dari organisasi itu dihubungkan dengan jam kerjanya, jam istirahat dan rotasi pekerjaan. Kemudian dari lingkungan kerjanya itu juga mengacu kepada hubungan sesama manusia, lingkungannya, baik temperatur, kelembaban, kebisingan, getaran dan lain sebagainya. Kemudian untuk sifatnya employability ya, ini kepada personal capacity itu terkait dengan karakteristik lah, itu seperti jenisnya, jenis kelamin, data dimensinya, pendidikan, status sosial ataupun pengalamannya. Kemudian dari sisi psikologi kapasitas ini berkait dengan denyut nadi ya, atau sebutannya itu tingkat kelelahan lah ya. Tingkat kelelahan dia dalam bekerja itu diukur melalui tingkat dari kardiovaskular lainnya. Kemudian ada psychological capacity, ini berhubungan dengan beban kerja mental, reaksi, kemudian emosi. Selain itu ada juga cara biomekanika, ini berhubungan langsung dengan otot-otot pada tubuh manusia itu sendiri, termasuk dengan tulang, tendon dan sebagainya. Jadi prosesnya lebih ke pengangkatan beban. Untuk performansi di sini
dapat kita lihat bersama, ini berhubungan dengan yang pertama ya, kemampuan kapasitas manusia sendiri terkait dengan kelelahan, kecelakaan, kemudian pegal-pegal dan tidak produktif. Yang kedua ini berhubungan dengan kapasitas kerjanya, yaitu tadi yang disebut misalnya pekerjaan terlalu ringan ya, underload atau under stress, kemudian tidak produktif juga, ujungnya tidak produktif ya. Kemudian yang ketiga ini berhubungan dengan kinerja yang optimal. Ini dibutuhkan keseimbangan antara pekerjaan dengan kapasitas manusianya untuk mencapai kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan produktivitas di lingkungan kerja. Nah, ini secara umum saja istilah ergonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia ya, terhadap alat, terhadap prosedur, terhadap proses, sistem, lingkungannya. Ini sama dengan yang di atas tadi ya. Kemudian ergonomi itu berhubungan langsung terhadap durasi, frekuensi, beban, kemudian urutan kerja, kemudian postur kerja. Terus yang lainnya berhubungan dengan peralatan seperti ukuran, bentuk, rancangan atau desain dan penempatan peralatan tersebut. Kemudian yang ketiga ini berhubungan dengan lingkungan kerja, yang berhubungan dengan misalnya dimensi tadi, area, layout di tempat kerja. Kemudian secara skupnya ergonomi itu ergonomi diasumsikan sebagai dampak dari kinerja ya. Jika produk, peralatan, stasiun kerja, dan metode kerja didesain untuk membantu untuk memenuhi lah ya kapasitas dan keterbatasan manusia untuk mencapai produktivitasnya. Nah, ini lingkup-lingkup ergonomi ini membahas antropometri, yang mana nanti kita akan bahas lebih dalam di materi-materi ke depan. Seperti antropometri ini berhubungan dengan pengukuran dimensi tubuh baik dari tinggi ya, baik dari tinggi badan, volume, jarak, terus floppy tail length. Ini lebih ke arah jarak apa ya sebetulnya, dari belakang kita ini ya, sebutnya bottom ya, atau dari pantat sampai ke tengah ini, di bawahnya lutut itu kan ada apa namanya, ada ruas gitu ya, nah sampai situ. Kemudian juga terkait dengan posisi mata duduk ya, pada saat kita duduk itu menghadap laptop itu gimana, nah itu terkait dengan desain sistem kerjanya. Kemudian ada kognitif ini berhubungan dengan persepsi informasi atau informasi yang diterima. Kemudian ada muskuloskeletal yang berhubungan dengan otot skeletal ya. Kemudian ada kardio yang berhubungan dengan pernapasan tadi, berhubungan dengan berat kerja gitu ya. Apakah dia, kalau dia banyak mengeluarkan oksigen atau pernapasan gitu, tentunya detak jantung kita akan terus meningkat gitu ya. Kemudian ini terkait dengan produknya, apa yang dibutuhkan user ya, apa yang dibutuhkan oleh konsumen, fungsinya bagaimana cara mendesain produk tersebut, melakukan pengembangan dan melakukan tes gitu ya. Apakah produk itu berguna atau tidak gitu ya. Maksudnya berguna di sini setelah kita lakukan rancangan alat, apakah alat tersebut bisa memberikan kemudahan gitu ya, misalnya kemudahan dalam pengerjaannya, kemudahan dalam memegang gitu ya, misalnya seperti ada handle ya. Kalau misalnya produk itu terlalu tidak ergonomi, itu akan menyebabkan sakit pada pergelangan tangan begitulah. Kemudian ini secara umum ya, jadi ergonomi itu berpusat pada tubuh manusia ya. Nah oke. Ini penjelasan singkat saja. Nah, saya mau diskusi sebenarnya dengan gambar ini.
gambar ini dan gambar ini. Nah, kebetulan yang 3 gambar terakhir ini berhubungan dengan masa depan ergonomik gitu ya. Ergonomic